Shalom para ladies, apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Sungguh senang hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti satu persekutuan. Walaupun persekutuan ini hanya merupakan satu persekutuan online. Sungguh bersukacita hari ini walaupun secara online kami merasakan kami boleh dipersatukan bersama-sama saudara. Bersama-sama teman-teman sekalian yang di luar sana. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita. Karena kita tahu kita dipertemukan karena kasih dari Tuhan itu sendiri. Kita nyanyikan satu lagu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, bersyukur berterima kasih ya Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama ya Bapa, boleh mengadakan satu persekutuan walaupun secara online. Bersyukur ya Bapa untuk kami sudah boleh berkumpul bersama di dalam puji-pujian kami. Biarlah setiap pujian kami juga boleh menyenangkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau memang sebentar lagi juga kami boleh mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu, dan kami juga boleh belajar sesuatu melalui persekutuan ini, biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi setiap ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita tahu bulan November adalah satu bulan yang disebut bulan Thanksgiving. Bulan penuh dengan pengucapan syukur, di mana kita diingatkan dalam kondisi seperti ini, kita juga masih boleh tetap bersyukur. Bersyukur baik susah dan senang, karena kita tahu kita punya Allah. Allah itu Allah yang baik. Kita naikkan satu lagu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Shalom ladies, senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu, dipertemukan oleh Tuhan dalam persekutuan wanita GKY Mangga Besar. Saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang siap untuk terus memuji Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita memohon pimpinan Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, biarlah setiap kesempatan persekutuan kami boleh ikuti dengan baik Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memuji Tuhan, Tuhan senang mendengar setiap puji-pujian kami. Pujian yang keluar dari hati kami dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, melalui pujian ini kami diingatkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan, sekarang saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk dinasihati oleh firman Tuhan. Kami siap kembali diarahkan oleh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, para wanita sekalian, kita akan membaca kitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-12, ayat 4 sampai ayat ke-6. Kalau ibu-ibu semua sudah mempersiapkan Alkitab, mari kita membaca bersama-sama. Saya di tempat ini, ibu-ibu di rumah masing-masing ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya 12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Sampai di sini, ibu-ibu sekalian, pembacaan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, dikatakan di dalam bagian ini ada satu kalimat yang mengungkapkan ungkapan hati kita, yaitu tentang bersyukur. Ibu-ibu, ingatkah kita bersyukur? Nah, di bulan November ini, GKY Mangga Besar menetapkan bahwa bulan November adalah sebagai bulan pengucapan syukur, di mana kita semua dibawa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini bukan berarti bahwa setiap hari kita tidak bersyukur, tentu saja ya ibu-ibu, setiap hari kita bersyukur. Tetapi di bulan November ini kita mau betul-betul kembali mengarahkan hati kita bersama-sama semuanya bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini dikatakan di dalam Yesaya pasal 12 ayat keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan, ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya bersyukur kepada Tuhan bukan hanya sekedar bersyukur, ya. Tetapi ibu-ibu, dalam kata bersyukur kita itu di sini dikatakan panggillah nama Tuhan. Kepada siapa kita bersyukur? Kita tahu bukan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan kita. Tuhan yang agung itu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memelihara dan mencukupkan kita. Ibu-ibu, kadang-kadang kita bersyukur pada waktu keadaan kita baik, bukan? Kadang-kadang kita bersyukur pada waktu kita senang. Bersyukur dapat makanan hari ini yang enak. Bersyukur punya mobil baru. Bersyukur bisa pindah ke rumah baru. Bersyukur untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmani kita saja. Pernah nggak kita bersyukur kepada Tuhan, ibu-ibu? Untuk sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja. Ya, ibu-ibu sekalian yang sudah sering kita terima dari Tuhan. Ibu-ibu itu pun bersyukur, seringkali kita tidak membawa nama Tuhan ya. Tapi di sini dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya
Ya, bersyukur kepada satu oknum yang jelas, yaitu kepada Tuhan kita yang kita percaya. Ya, selain itu ibu-ibu, ini juga kalau kita misalnya memberikan sebuah kesaksian tentang bersyukur, biasanya di dalam persekutuan wanita, kadang-kadang kita dikasih kesempatan ya. Untuk apa? Untuk memberikan kesaksian bagaimana ibu-ibu bersyukur gitu ya. Nah ibu-ibu apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, adakah rasa syukur ya yang masih terucap di dalam mulut kita ini ibu-ibu, dari mulut kita ini. Dikatakan ibu-ibu ayatnya yang selanjutnya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di dalam tafsiran ini ibu-ibu dikatakan ini khususnya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan ibu-ibu beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Khususnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan kita. Ibu-ibu jangan lupa ketika kita bersaksi kepada orang lain. Ketika kita bersyukur ibu-ibu panggil namanya, sebut namanya ya. Yang selanjutnya ibu-ibu, waktu kita bersyukur memberikan kesaksian tentang syukur kita ibu-ibu. Ini yang paling penting ya ibu-ibu dikatakan di dalam Alkitab. Beritahukanlah perbuatannya. Kalau kita kesaksian umumnya ibu-ibu kita lebih banyak menceritakan tentang diri kita ya. Syukur-syukur kalau kita ingat ibu-ibu bahwa apa yang kita alami itu semua karena Tuhan. Jadi ibu-ibu pada waktu kita kesaksian bukan diri kita yang ditinggikan. Tetapi perbuatannya dikatakan oleh Alkitab. Perbuatannya itu yang harus kita beritahukan. Kenapa kita bersyukur? Oh, karena perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Kalau bukan karena Tuhan, maka saya tidak akan sampai pada hari ini. Kalau bukan Tuhan, maka saya tidak akan bisa seperti ini. Ibu-ibu, katakanlah itu kepada orang-orang lain. Khususnya ketika kita menyampaikan kesaksian kita, syukur kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Itu sebabnya kita bisa bersyukur bukan? Ya. Selanjutnya ibu-ibu sekalian dikatakan tidak hanya cukup sampai di situ pada waktu kita bersyukur ya ibu-ibu. Pada waktu kita bersaksi menceritakan ungkapan syukur kita. Di sini dikatakan masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ya, ibu-ibu di sini dikatakan udah tinggi luhur begitu ya ibu-ibu ya. Nah ini ibu-ibu sekalian dikatakan masyurkanlah bahwa namanya itu tinggi luhur. Jadi pada waktu kita bersaksi mengucap syukur ibu-ibu, Tuhan yang ditinggikan. Bukan berarti dia Tuhan yang tidak tinggi, tidak berkuasa ya. Jadi perlu kita tinggikan, kita perlu agungkan dia. Tidak ibu-ibu. Meskipun kita sebenarnya tidak mengagungkan dia, tidak meninggikan dia, dia tetap Allah yang tinggi, Allah yang berkuasa. Tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat yang kagum kepada Tuhannya, karena karya Tuhan yang membuat kita bersyukur, maka kita perlu memasyurkan namanya. Ibu-ibu sekalian, ini yang dikatakan di dalam Yesaya. Kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam bersyukur panggillah, sebutlah namanya. Karya Tuhan yang kita beritakan pada waktu kita bersaksi, bukan diri kita. Selanjutnya ibu-ibu sekalian dikatakan ayat yang kelima, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Nah saudaraku sekalian, ini yang diberitakan pada hari ini kepada kita sekalian. Bukan hanya ibu-ibu, Yesaya memberitakan beritanya pada waktu itu saja. Tetapi sampai hari ini ibu-ibu, apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur untuk apa ibu-ibu? Bersyukur untuk kesenangan saja? Pada waktu kita melewati masa-masa sulit seperti ini, pandemi ini masih terjadi ibu-ibu. Apakah itu hanya keluhan yang keluar dari mulut kita? Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi rasa syukur. Maka ibu-ibu bersama dengan seluruh umat Tuhan di GKI Mangga Besar ini, kita diajak untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Untuk kembali mengungkapkan terima kasih kita yang besar kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian, baiklah itu kita katakan ucapan syukur kita kepada orang lain. Sehingga mereka melihat karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan yang besar bagi kita. Sehingga kita bisa mengungkapkan syukur kita. Nah ibu-ibu, jadi pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ibu-ibu, pada waktu kita bersaksi mengungkapkan syukur kita. Bukan diri kita yang diberitakan. Bukan kita menceritakan
betapa kita hebat karena sudah bisa melewati masa-masa yang sulit atau masa-masa yang kita ungkapkan syukur itu. Tetapi karena Tuhan yang bekerja bagi kita sekalian. Itu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ceritakan ibu-ibu, ceritakan kepada orang lain. Apa yang membuat ibu-ibu bersyukur? Ceritakan tentang Tuhan. Nah ibu-ibu, hari ini khusus ya pada hari ini ibu-ibu, ada beberapa ibu-ibu yang akan memberikan kesaksian. Bagaimana mereka melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini ya. Bagaimana mereka kemudian berjuang ibu-ibu dalam hidupnya. Sama ya, sama seperti orang-orang lain ya. Kita semua sedang berjuang ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu mari kita akan menyaksikan atau mendengarkan kesaksian dari beberapa ibu. Mudah-mudahan kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, menguatkan hati kita untuk kita tetap bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat. Shalom saudara-saudari sekalian. Di tengah pandemi ini banyak orang mengalami kesusahan, termasuk saya. Usaha pekerjaan saya pun terpuruk jauh ke dalam. Tapi bersyukur, kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan masih ada di tengah-tengah kehidupan saya. Saya mengingat satu lirik lagu yang mengingatkan saya untuk boleh tetap bersyukur. Burung pipit tidak menabur, tetapi Tuhan beri makan. Bunga padang tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih kita semua anak-anaknya, Tuhan akan berkati. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu bersyukur. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih setianya untuk kita selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, hendaknya kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kasih Tuhan yang begitu besar tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun sedang pandemi, bahkan ekonomi yang merosot, Tuhan tetap bersama kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Puji Tuhan, bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan. Melewati masa-masa yang sulit ini, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Aku selalu bersyukur walau di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Aku yakin Tuhan yang menopang dan menjaga kehidupan kami. Shalom teman-teman. Di masa pandemi ini ketika semua orang dipaksa untuk work from home, kita mengucap syukur karena semua petugas kebersihan tidak perlu work from home. Terlebih lagi kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Komisi Wanita GKI Makassar, apa kabarnya? Biasa di bulan November kita mengadakan hari pengucapan syukur atau Thanksgiving. Tapi kali ini kita hanya bisa online. Kita harus tetap terus mengucap syukur ya. Di masa pandemi ini kita masih bisa berkumpul walaupun hanya online. Kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Keluarga, kesehatan, ataupun kita bahkan masih bisa diberkati dengan pekerjaan kita. Kita harus senantiasa mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi kita. Semangat ibu-ibu, tetap jaga kesehatan. Jayo, Tuhan memberkati. Terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pimpinannya kepada saya dan keluarga. Tentunya masa pandemi ini memberikan pengaruh kepada kita semua. Namun saya percaya dan yakin Tuhan selalu bekerja di dalam setiap perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus bersyukur dalam segala hal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur setiap saat. Persoalan apapun yang kita alami, Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janjinya. Mari kita setia dan berbuah di dalamnya. Xie jutaan dia. Shalom saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur Tuhan masih memberi saya
berkat yang luar biasa dan keluarga dalam kesehatan, keselamatan, terutama dalam situasi seperti ini. Saya yakin Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita orang percaya yang berserah dan bersandar padanya. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah pandemi COVID-19, banyak hal yang patut kita syukuri. Tuhan begitu baik memelihara seisi anggota keluarga kami. Dan kami pun mempunyai banyak waktu untuk bersekutu, berdoa bersama dengan Tuhan. Kita patut senantiasa bersyukur karena Tuhan itu begitu baik. Terima kasih Tuhan. Shalom semuanya. Memperingati hari pengucapan syukur tahun ini tentulah sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 sedang melanda dunia. Namun, dapatkah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Kita harus bisa, karena kasih setia Tuhan itu selalu sama. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Asalkan kita mau bersandar kepada Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Dia pasti akan menambahkan seluruh kebutuhan yang kita perlukan, bukan hanya dalam materi, namun pikiran, hati yang senang, dan juga kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Oleh sebab itu, mari semuanya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Happy Thanksgiving for everyone.